Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari grup WA. Ini ada yang menanyakan soal dunia supranatural dan dunia metafisika dan soal paranormal yang mana seperti apa. Ini pertanyaan dari Kalimantan. Ini dari Didi menanyakan, Ki, apa itu yang namanya supranatural? Nah, di sini akan saya jawab bahwa supranatural itu sudah mengatakan bahwa supra itu halus, natural itu alam. Jadi supranatural itu adalah kekuatan alam halus atau yang hal sifatnya gaib yang tidak semua orang bisa melihatnya dan tidak bisa semua orang mengerti soal supranatural. Hanya orang-orang tertentu yang tentunya banyak tirakat, banyaklah laku-laku prihatin. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah soal metafisika. Metafisika ini adalah merupakan pencarian sesuatu benda yang mengandung magis. Contoh seperti misalnya bambu itu adalah bambu kuning atau pring gading kalau kata orang Jawa itu seperti itu. Itu mempunyai daya kekuatan magis, maka di situ bisa digunakan. Kalau orang-orang yang bisa menggunakan itu biasanya untuk mengusir hal-hal yang sifat negatif, seperti ada gangguan-gangguan makhluk yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya orang-orang yang mau niat keburukan terhadap seseorang itu. Maka dari itu biasanya itu pringgading itu di ritual itu adalah didoakan, memohon sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kekuatan melalui kekuatan pring kuning atau pring gading atau bambu kuning. Itu biasanya bisa menanggulangi sesuatu yang sifat gaib. Itu soal metafisika sebagai contoh seperti itu. Lalu mengatakan dunia paranormal. Paranormal itu adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan yang semua orang tidak akan mampu melakukan hal itu. Hanya seseorang yang penuh dari prihatin, tirakat. Mungkin kalau zaman-zaman dulu itu ya tirakat, melek, tidak tidur, puasa, mute, ngerowot, ngebleng, dan banyak lagi lah, itu istilahnya seperti itu. Jadi tadi Mas Dedi saya jawab seperti itu, jawaban dari grup WhatsApp supaya dimengerti yang sebenarnya. Terus Mas Dedi itu mengatakan bahwa kalau kita menggunakan suatu benda, apakah itu tidak musyrik? Kalau saya yang punya pendapat bahwa seperti bambu kuning atau sesuatu yang sifatnya gitu untuk medium, untuk menangguli sesuatu dunia gaib, itu sebetulnya kita itu bukan karena kita tuh yakin bahwa bambu itu, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa kita itu percaya itu soal bambu kuning lalu pada kekuatan. Tanpa ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada daya kekuatan apapun. Karena kita mohon diijabah doa-doa kita supaya kita mempunyai power di suatu benda itu tadi. Karena benda itu kan yang ada kandungannya magis, maka disitulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta supaya dikabulkan cuma melalui suatu benda yang punya kandungan magis seperti itu, Mas Dedi. Terus ini ada
pertanyaan lagi ini dari Semarang. Dari Semarang menyatakan bahwa bagaimana kalau kita menggunakan ada yang katanya menyan, kembang dan lain sebagainya, katanya yang sifatnya itu nggak musyrik, tetap yang dikatakan musyrik. Insya Allah selama kita itu tidak meyakini sesuatu benda, tidak meyakini sesuatu jenis apapun, itu tidak akan musyrik. Kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pencipta bumi dan langit seisinya ini. Makanya nggak bisa kalau dikatakan musyrik. Kalau Anda bisa mengatakan musyrik, sebagai contoh, Anda ketika kepala terasa pusing, Anda minum Ultrabu atau Bodrek, tapi kamu ditanya orang, aku sembuh karena minum Ultrabu, itu musyrik. Karena kamu mempercayai kesembuhan Anda adalah itu dari minum Bodrek, itu musyrik. Itu. Jadi semua itu adalah insya Allah, itu dari izin Allah. Semua itu adalah kekuasaan Allah. Oleh karena itu tadi pertanyaan dari Mas Jafar dari Semarang, insya Allah selama Anda tidak meyakini suatu benda itu, tapi benda itu ada sebagai sarana, itu tidak akan musyrik. Dan benda itu harus kita memohon kepada Allah. Kita harus memohon petunjuk bagaimana supaya misalnya hidup ini menjadi tentram, damai, sentosa, dan kita tetap melakukan ibadah yang baik supaya kita tidak terganggu ibadah kita karena tidak ada gangguan-gangguan sifat gaib. Nah, itu bisa dikatakan itu tidak musyrik. Tapi selama Anda tidak melakukan ibadah, Anda selalu menyebut bahwa Anda berhasil karena suatu medium itu yang namanya musyrik. Insya Allah itu harusnya Anda mengerti soal itu. Apapun, Anda bisa cantik, bisa istilahnya bisa ganteng, itu karena kamu memakai make up dan lain sebagainya. Kalau Anda meyakini bahwa karena cantik Anda itu karena make up, itu pun musyrik. Anda tidak pernah mensyukuri apa yang pemberian Allah, pemberian Tuhan itu, Anda tidak mensyukuri. Tapi selama itu Anda sekalian itu mau make up suatu wajah atau apa saja lah, itu Anda gunakan dengan insya Allah kamu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Anda tidak dikatakan tergolong dalam kategori musyrik. Saya kira itu pertanyaan dari Mas dari Semarang tadi ya. Nah, sekarang nih ada pertanyaan lagi dari grup mengatakan, apa fungsi daripada menyan atau dupa? Nah, apakah itu tidak ngundang setan? Katanya seperti itu. Ini saya jelaskan bahwa menyan itu tidak ada rumusnya untuk ngundang setan. Ya, tidak ada rumusnya ngundang setan. Dari mana kalau ada dupa dibakar terus setannya pada datang, kalau ada menyan dibakar katanya ngundang setan? Itu dari mana rumusnya? Kalau itu di dalam dunia supranatural, itu udah nggak masuk akal kalau yang dikatakan itu ngundang setan. Begini saya jelaskan, bahwa yang namanya dupa atau menyan itu hanya meningkatkan daya konsentrasi kita, ya, daya konsentrasi kita menuju kefokusan. Kefokusan dalam arti kita memusatkan pikiran kemana arah kita, yang tentunya itu hal yang positif ya. Nah, contohnya seperti ini, Anda bisa masuk di dalam, misalnya nih maaf nih ngomong agak kurang ini sedikit, misalnya Anda masuk di kamar mandi,
di kamar mandi ketika Anda itu baunya seperti itu beras jelas Anda akan mengatakan kamar mandi. Misalnya pesing lah, misalnya di kamar mandi itu pesing. Itu pasti Anda mengatakan bahwa itu kamar mandi. Tapi ketika Anda memasukin di dalam hotel, itu aromanya pasti aroma yang punya daya tarik. Misalnya contoh lah artis-artis, tentunya parfumnya yang kelasnya high class lah istilahnya, yang kelas-kelas tinggi itu harganya juga nggak murah, mungkin harganya jutaan. Tapi ketika Anda masuk ke kandang sapi itu pasti baunya kotoran sapi, pasti itu Anda akan mengatakan itu adalah kandang sapi. Tapi ketika Anda memusatkan pemikiran bau yang bersifat dupa, menyat, itu kesakralan dalam batinnya seseorang itu bisa fokus. Karena apa? Oh iya, ini adalah suatu kekuatan supranatural. Jadi dia paham, tangkap dalam pikiran itu adalah supranatural. Karena dia akan memfokuskan pikiran, memusatkan pikiran ke arah apa yang disetujui. Saya garis bawahi harusnya yang hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Arah pikiran itu harus yang positif itu. Jadi penjelasannya seperti itu. Jangan beranggapan bahwa kalau ada orang bakar menyan, ada orang bakar tupa, itu ngundang setan. Itu bohong besar, itu salah besar. Ya, harus tahu benar yang sebenarnya, yang fungsi daripada menyan, daripada itu. Tapi ini ada pertanyaan lagi, ini sekali lagi nih, coba ini pertanyaan dari Jawa Timur nih. Dari Jawa Timur menyatakan, bagaimana itu fungsi bunga? Katanya bunga kok harus 7 rupa, harus 3 rupa, dan lain sebagainya. Jangan kita memfokuskan soal bunganya, tapi bagaimana untuk memusatkan daya pikiran kita dan hati kita, tujuan kita. Itu jangan sekali-sekali memfokuskan soal medium itu dulu, tapi tujuan kita yang paling penting. Ya, kalau tujuan kita sudah tercapai, apa yang sudah mantap, apa tujuan kita, itu hanya sarana untuk daya kekuatan konsentrasi kita lebih mau fokus, lebih pusat, memusatkan suatu benda, ya, misalnya memusatkan suatu tujuan gitu. Jadi jangan dianggap hal-hal yang negatif lah, itu udah salah besar. Itu bohong besar kalau orang dibilangkan apa, kalau kembang dan lain sebagainya itu musyrik, itu salah besar. Musyrik itu kalau hanya dia menyampaikan yaitu Allah, dia menganggap bahwa kekuatan apapun itu, semua suatu benda itu adalah musyrik. Yang tidak musyrik adalah benda itu kita mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kekuatan, apa tujuan kita. Begitu. Misalnya kalau bambu kuning tadi sudah saya katakan bahwa bambu kuning itu memang untuk bisa mengusir suatu makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk astral yang sifatnya negatif, itu bisa buat mengusir itu, ya. Jadi jangan mudahlah mengucapkan soal musyrik, soal mengatakan apa menyan dan dupa itu mengundang setan, itu Gusti, itu udah ada benar, sama sekali nggak benar. Saya jamin nggak benar. Kalau ada dupa itu mengundang setan, bagaimana yang buat memproduksi menyan, memproduksi dupa, itu nggak boleh makan. Berarti itu yang tempat rumah itu banyak setannya, gudang setan kalau situ. Jangan salah ya, Anda jangan salah. Di Arab sendiri itu ada menyan yang sifatnya menyan Arab. Kalau untuk aromaterapi, kalau di Arab itu pakai kayu gahru. Kayu gahru itu dibakar, baunya harumnya setengah mati. Cuman ada juga yang namanya menyan Arab, itu ada. Anda boleh cari di toko-toko minyak atau toko-toko
yang jual-jual seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini pertanyaan yang terakhir, besok lagi mungkin bisa saya sambung lagi. Kalau ada pertanyaan dari grup WhatsApp tadi, nanti akan saya jawab yang soal dunia paranormal dan dunia supranatural. Saya kira cukup sekian, nanti bisa disambung lagi. Kalau tidak keberatan, tolong subscribe di channel ini supaya nanti Anda bisa mengikuti keterangan-keterangan yang lebih detail lagi dan lebih yang unik-unik lagi soal dunia supernatural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.